Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Safaris Imunologi ya. Kali ini kita akan membahas tentang dogma sentral biologi molekuler ya. Nah, nanti yang kita bahas ada beberapa ya, ada beberapa yang kita bahas ya. Yang pertama adalah struktur sel, kemudian bicara tentang nukleus, kromosom dan DNA. Kita bicara DNA dan RNA, kita bicara protein, dogma sentral ya, nanti proses replikasi, transkripsi, translasi ya, kemudian sampai perdebatan seputar dogma sentral. Kemudian nanti kita munculkan juga tentang new central dogma atau dogma sentral yang baru di bidang biologi molekuler ya. Nah, cuma karena ini panjang ya, nanti video akan kami buat menjadi 4 bagian. Bagian pertama nanti mulai dari struktur sel sampai dogma sentral, kemudian langsung disertai dengan perdebatan seputar dogma sentral dan dogma sentral yang baru. Nah, bab berikutnya, 3 video berikutnya berisi tentang replikasi, transkripsi, dan terakhir translasi beserta dengan proses-proses pernak-pernik di dalamnya. Ya, kita mulai dulu saja dengan pendahuluan ya. Isinya nanti struktur sel, nukleus, kromosom, DNA, RNA dan protein ya, sekilas saja nanti. Nah, jadi kalau kita lihat ya, sebenarnya sel itu kan merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup ya, terutama manusia ya. Nah, pada dasarnya sel itu kan ada membran sel bagian luar, ada sitoplasma dan ada inti sel ya. Nah, di sitoplasma itu nanti ada berbagai macam organela ya, misalnya mitokondria, aparatus Golgi, ribosom dan seterusnya ya. Nah, nanti kalau kita lihat di inti sel ya, maka di dalam inti sel itu ada kromosom ya. Di dalam nukleus ini ada kromosom ya. Nah, kromosom itu kalau nanti kita lihat lebih dalam lagi, maka kromosom itu tersusun atas kromatin ya, serabut kromatin ya. Nah, kromatin itu kalau kita lihat lebih jauh lagi, maka kromatin itu tersusun atas DNA dan histon ya. Nah, ini DNA dan histon namanya nukleosom ya. Nah, ini adalah susunan dari nukleus ya, kromosom dan DNA ya. Nah, ini DNA, ini nukleosom, di sini ada histonnya ya. Nah, ini kira-kira pendahuluan seperti ini. Nah, nanti ya DNA ini dipakai untuk mensintesis protein karena di sini mengandung informasi genetik ya, untuk pembentukan protein dengan proses transkripsi, translasi. Nah, ini perbedaan DNA RNA ya. Kalau DNA kan dia gulanya deoksi ya, ribonukleik acid ya. Kalau RNA dia tidak terdioksi ya gulanya ya. Nanti ada CGAT ya, ATCG ini isi dari basa nukleotidanya ya. Kalau RNA itu ada CGAU ya, tidak ada T di sini ya. Nah, kalau bentuknya ini rantai tunggal, ini rantai ganda ya. Nah, DNA itu isinya pasangan basa seperti ini, C, T, G, C dan seterusnya itu ya, panjang banget ya, sampai panjang banget ya. G dengan berpasangan dengan C ya, T dengan A dan seterusnya itu ya. Nanti ini dijadikan template atau cetakan untuk membentuk DNA dalam proses transkripsi. Ya, nanti ada ditranskripsikan menjadi RNA ya. Nah, tiga bahasa ini ya, misalnya GUG, CAU ini namanya kodon ya. Nah, nanti dia akan memberikan informasi tentang asam amino apa yang akan dibawa oleh tRNA ya untuk menerjemahkan ini ya. Nah, prosesnya terjadi di ribosom. Nah, sehingga terjadilah nanti protein, sintesa protein. Nah, kira-kira garis besarnya seperti itu ya. Nanti di video-video selanjutnya akan kita bahas proses detailnya ya. Nah,
Kalau kita bicara protein, ya, protein itu kan tersusun atas berbagai asam amino ya. Jadi satuan tunggalnya itu asam amino. Nanti dia asam amino yang satu bergabung dengan yang lain ya, bergabung dengan yang lain ya, membentuk polipeptida ya. Nah, kalau kita lihat strukturnya ya, maka bisa cuma untai begini saja ya. Nah, kalau untai begini saja, ini namanya struktur primer. Kalau dia sudah melipat ya, misalnya alfa helix atau jadi beta sheet ya misalnya, maka dia sudah jadi struktur sekunder. Nah, kalau dia menjadi 3 dimensi strukturnya ya, maka dia menjadi struktur protein yang tersier ya. Nah, kalau sudah kompleks ya, sudah semikian kompleks ya, jadilah struktur yang kuartener ya. Nanti ini dipakai untuk regulasi sintesis dari protein ya. Nah, itu proses transfer informasi ya. Nah, sehingga nanti kita bicarakan tentang dogma sentral biologi molekuler ya, dengan tadi pendahuluan tadi. Nah, nanti kita bicarakan tentang dogma sentral biologi molekuler ya, biar punya ada gambaran sedikit ya. Nah, ini dogma sentralnya. Awalnya dulu ya, ini dihipotesiskan ya, bahwa ini kan di dalam sel itu kan ada DNA, ada RNA, ada protein ya. Nah, awalnya ini kan diduga DNA ini bisa mentransfer informasi menjadi DNA yang lain ke DNA yang lain. DNA bisa mentransfer informasi dari DNA ke RNA, dari DNA ke protein ya, sedangkan RNA itu juga bisa mentransfer informasi ke RNA, mentransfer informasi ke DNA, mentransfer informasi ke protein. Demikian juga dengan protein ya, ini bisa mentransfer informasi ke DNA, ke protein. Ini awalnya begitu ya, tetapi setelah ada kritikan atau sanggahan, maka yang dari protein ke DNA ini menjadi tidak ada ya, menjadi tidak ada. Jadi nanti perkembangannya DNA bisa mentransfer informasi ke DNA dengan replikasi ya, DNA bisa mentransfer informasi ke RNA dengan transkripsi ya, RNA bisa mentransfer informasi ke protein dengan translasi ya, RNA bisa mentransfer informasi ke RNA yang lain atau ke dirinya sendiri ya, dengan replikasi RNA ya. Nah, nanti RNA juga bisa memberikan informasi ke DNA dengan namanya reverse transkripsi. Nah, ini datanya kalau dari DNA ke protein ini pernah memang ada penelitiannya ya, cuma penelitiannya itu dari DNA protein apakah dia langsung ataukah lewat perantara yang lain ini belum jelas ya, sehingga ini masih ada tanda putus-putus ya. Nah, ringkasnya saja, setelah ada perkembangan yang lain ya, misalnya ada sanggahan-sanggahan ya, ternyata dari virus itu kan bisa dari RNA ke RNA, dari RNA ke DNA dan seterusnya ya. Nah, karena ada sanggahan-sanggahan, ada penjelasan dari Crick ya tentang dogma sentral yang dia ajukan, yang dulu pernah diajukan ya. Nah, ini ringkasnya seperti ini dogma sentralnya itu. Jadi transfer informasi itu bisa dari DNA ke DNA, bisa dari DNA ke RNA ya. Ini kalau DNA ke DNA replikasi, DNA ke RNA namanya transkripsi, dari RNA ke protein ini namanya translasi. Ini saya dibuat hijau, ini artinya menurut Crick ini biasa terjadi pada sel ya, ini proses yang wajar biasa terjadi pada sel. Kemudian yang warna kuning ini RNA itu bisa mentransfer informasi kepada RNA. Nah, RNA kepada DNA dan DNA kepada protein. Ini dikasih warna kuning ya, menurut Crick ini bisa terjadi pada kondisi tertentu ya, bisa terjadi pada kondisi tertentu, tidak pada kondisi yang terjadi biasa pada sel ya. Ini menurut Crick ya.
Nanti kita lihat perdebatannya ya. Nah yang merah ini transfer informasi dari protein ke protein, protein ke RNA, protein ke DNA. Nah menurut Crick ini tidak pernah terjadi ya. Walaupun sekarang ada perdebatan ya, karena nyatanya protein itu bisa ditransfer informasinya ke protein, contohnya prion ya. Nah itu ternyata ada gitu. Nah kita lanjutkan. Nah sehingga dogma sentral yang diajukan oleh Crick itu kan begini. Nah setelah direvisi ya, jadi DNA bisa mentransfer informasi ke DNA ya dengan cara replikasi. DNA bisa mentransfer informasi kepada RNA dengan cara transkripsi. Dari RNA bisa mentransfer informasi dalam protein dengan cara translasi. Ini garisnya tidak putus-putus ya, garis sambung ya, panah seperti ini biasa terjadi pada sel yang normal ya, sel biasa wajar terjadi pada sebuah sel. Nah yang garis putus-putus ini pada kondisi tertentu ya, RNA bisa mentransfer informasi kepada DNA, contohnya virus. RNA bisa mentransfer informasi kepada RNA yang lain, contohnya juga virus ya, pada kondisi tertentu. Nah ya DNA ini bisa mentransfer informasi kepada protein ya. Nah ini juga pada kondisi tertentu. Nah nanti karena yang tanda tanpa putus ini yang sudah diterima adalah replikasi, transkripsi, dan translasi, makanya nanti replikasi, transkripsi, dan translasi proses detailnya kami buat video tersendiri ya. Nah sekarang kita lanjutkan dulu dengan pembahasan seputar perdebatan tentang dogma sentral ya. Yang pertama bahwa perdebatan ya, ada sanggahan ya bahwa tidak semua informasi itu berada pada DNA. Ya, ini sanggahan pertama ya, karena informasi itu bisa dari RNA ya, misalnya virus RNA. Dia tidak punya DNA ya, sehingga informasinya itu ada di RNA saja gitu. Nah, yang pertama ini. Yang kedua, ternyata tidak semua transfer informasi itu hasil akhirnya adalah protein ya. Contohnya tadi sekarang ini diketahui ada non coding RNA ya, yang dihasilkan oleh transkripsi ya. Misalnya adalah mikroRNA ya, piwRNA. Nah, itu kan bukan protein, itu kan RNA ya. Nah, kemudian RNA yang terbentuk itu tidak sepenuhnya hasil transkripsi. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita lihat nanti proses di video selanjutnya, proses detailnya itu ketika ditranskripsi itu ada intron, ada ekson ya. Tetapi kan tidak seperti itu saja. Setelah ada intron, ada ekson, intronnya dibuang dengan proses splicing ya. Tinggal hasil akhirnya itu adalah ekson saja. Nah, kemudian masih ditambahi dengan capping dan poliadenilasi di ekor ya. Nah, sehingga RNA yang dibentuk itu tidak sepenuhnya 100% hasil transkripsi ya. Nah, itu yang ketiga. Nah, kemudian dalam mentransfer informasi itu dibutuhkan kelengkapan sel, terutama protein ya. Contohnya enzim. Nah, ini nanti yang memunculkan dogma sentral yang baru ya. Nah, nanti ada juga bahwa transfer informasi pada individu yang sama itu bisa berbeda ya, bisa berbeda. Contohnya ya, di sel dewasa yang somatik itu transfer informasinya sedikit berbeda dengan yang di bukan somatik ya, yang bakal anak itu ya, itu transfer informasinya agak berbeda ya. Kemudian transfer informasi itu dipengaruhi oleh lingkungan ya, ini jadi perdebatan ya. Kenapa? Karena faktanya ya, contohnya pada kondisi yang panas misalnya, sel itu bisa memicu pembentukan head shock protein ya, untuk mempertahankan dirinya jangan agar dia tidak mati ya, bisa bertahan dengan kondisi yang panas ya. Nah, oleh karena itu ya, ada beberapa ahli yang
mencoba menimbulkan atau memunculkan dogma sentral yang baru ya. Nah ini karena tadi ya tidak semua hasil transkripsi itu adalah protein ya, ternyata ada long non coding RNA ya, ada mikro RNA ya, ada piwRNA, ada sirna ya. Nah ternyata ini ada modifikasi ya, jadinya new central dogma of biology of molecular biology ya. Jadi dari DNA transkripsi menjadi mRNA ya, bisa transkripsi menjadi mikro RNA, bisa transkripsi mentransfer informasi ke non coding RNA ya. Dan nanti mRNA-nya ditranslasi menjadi protein ya. Nah ini akan dipengaruhi, mikro RNA ini akan dipengaruhi oleh ini mikro RNA maupun non coding RNA ini. Demikian juga dengan transkripsinya. Nah kalau kita lihat lebih jelas lagi, nah ini dari DNA bertranskripsi menjadi mRNA dan non coding RNA ya. Non coding RNA ini nanti mempengaruhi transkripsi ya, dengan cara mengaturnya ya. Nah nanti bagaimana cara mengaturnya, nanti detailnya kita lihat di bagian transkripsi ya, di video yang ketiga ya. Nah dari transkripsi nanti dihasilkan mRNA, yang mRNA ini akan ditranslasi menjadi protein. Nah translasi mRNA menjadi protein ini dipengaruhi oleh non coding RNA, contohnya tadi mikro RNA, long non coding RNA itu. Nah ini new central dogma of molecular biology, jadi dogma sentral yang baru pada biologi molekuler. Tetapi ya, ini kan tidak menyertakan faktor lingkungan ya. Sedangkan tadi kan disebutkan bahwa faktor lingkungan itu mempengaruhi transfer informasi dari DNA ke seterusnya ya, sehingga ada beberapa ahli yang memunculkan new central dogma ya. Jadi lingkungan baik faktor kimia ya, misalnya pH ya, garam ya, fisika misalnya suhu, kelembapan misalnya, biologi misalnya signaling dari organisme yang lain ya, dan lain-lain ya. Jadi faktor lingkungan itu bisa mempengaruhi sebuah sel untuk mentransfer informasinya ya. Nah selnya pun juga dilihat apakah selnya itu tipenya tipe yang adult ya, ataukah tipe yang masih embrionik, itu berbeda ya. Status selnya apakah dia sedang membelah ataukah dalam kondisi yang tidak membelah, itu juga berbeda ya. Sehingga menurut beberapa ahli, new central dogma of molecular biology itu ini dari DNA bisa mentransfer informasi ke DNA, ini namanya replikasi. Nah untuk replikasi ini dipengaruhi oleh RNA ya, dipengaruhi oleh RNA tadi ya, non coding RNA tadi ya. Juga dipengaruhi oleh protein, karena untuk replikasi ini membutuhkan replisum misalnya. Nah, replisumnya itu kan protein ya. Nah dari DNA selanjutnya bisa mentransfer informasi ke RNA, namanya transkripsi. Dari RNA bisa mentransfer informasi ke DNA, namanya reverse transkripsi. Nah ini juga dipengaruhi oleh RNA tadi ya, dan protein karena jelas membutuhkan enzim gitu ya. Demikian juga dengan transfer RNA menjadi protein, ini juga translasi namanya, dipengaruhi oleh mikro RNA tadi ya, juga dipengaruhi oleh protein ya, karena yang untuk bisa translasi itu membutuhkan enzim ya. Jadi yang warna-warna merah ini adalah dibutuhkan ya, mempengaruhi ya, bukan transfer informasinya. Kalau transfer informasinya yang tanda panah hitam ini, sedangkan yang merah ini adalah pengaruhnya saja. Nah itu dua new central dogma yang diajukan ya. Kalau yang tadi, yang di awal tadi itu adalah central dogma yang selama ini dianut ya. Saya kira demikian dulu. Ini adalah
referensi yang digunakan nanti bisa dilihat ya kalau mau memperdalam lebih lanjut ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.